Kita untuk fungsi explore. sesuai dengan Lintang Kemukus. Iya, lintang Kemukus. Apa itu? Cari kepopuleran dan rezeki. Jadi cocoknya untuk artis yang terkenal. Oke, bener ya. Untuk Berarti wanita, pas ya. tapi Untuk khusus wanita saja. wanita. Untuk kepopuleran ya. Kepopuleran. Nggak ada proteknya. Gak ada. Terus rezeki ya. Rezeki. Jadi omongan kita itu bukan tunduk, bedanya gitu. Bukan untuk menakutkan, tapi tertarik ya. Daya pikat. Iya, omongan kita punya daya pikat. Mudah dikenal gitu, mudah. Orang itu nggak mudah lupa gitu loh. Iya. Pasti pikirannya ke orang itu gitu. Oke. Gitu. Laki-laki nggak bisa, Mas? Bisa, cuman nanti jatuhnya kewibawaan. Ke sini. Iya, jatuhnya Oh, untuk laki-laki juga bisa, tidak mudah lupa ya. Laki-laki juga bisa ya? Bisa. Oke. Laki-laki untuk kewibawaan. Jadi pada saat itu ini pernah dipegang orang sakti tapi perempuan. Dia biasa untuk mengobati orang dan lain-lain dan hingga akhirnya datanglah orang yang terkenal waktu zaman itu. Terus memaharin ini. Bukan memaharin sih bahasanya ya. Ali rawat. Iya, ali rawat. Orang nempel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita, sampai kita mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang husnul khotimah. Sahabat Pusaka Jawa, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan terbaik, dalam lindungan, kemudian dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kemudian diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar, mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, masih bersama dengan gestar saya, Mas Gegeh, spiritualis muda dari Selawi, ya, dari Selawi, Gegeh, bukan keke, bukan keke, Gegeh, pakainya huruf G. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh dan soleha, bermanfaat untuk orang lain maupun nusa dan bangsa. Amin. Kali ini kita akan membuat dapur Kris Apad. Ini warongkonya istimewa dengan diikat dengan tali dan di sini kerowak. Ya, begitulah kondisi kita dapat dari kampung ya seperti ini. Tapi yang jelas bilanya sudah diwarangi. Untuk warongkonya Gayaman Surakarta Kakok Panci. Pendoknya belewah lamen atau lawasan, mendaknya kendit silang mirah, handle-nya handle canteng. Kita buka bilanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari looknya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, looknya 7 dengan memakai kembang kacang atau sekar kacang, jalen, lambe gajah, kemudian memakai greneng. Ini adalah ikutnya dapur sempana. Ya, dapur sempana ya Mas Gegeh. Sempana dengan pejetan seperti itu. Silakan Mas Gegeh ditayuh. Coba tak lihat. Kali-kali buka buku coba ya. Jangan nggak lihat buku terus Mas Gegeh. Mas Gegeh nayu, saya lihat ini ya, sahabat Pusaka Jawa, dan itu ternyata dapurnya adalah carubuk, sahabat Pusaka Jawa. Bentar. Ya, ternyata dapurnya adalah dapur carubuk. Sahabat Pusaka Jawa, dapurnya dapur carubuk, bukan dapur sempana ya.
Oke. Aduh, karena perbedaan carupuk dan sempana agak mirip-mirip sahabat pusaka Jawa ya. Perbedaannya hanya di serawean ya, kemudian di greneng juga. Kalau itu nggak ada, kalau itu nggak ada grenengnya. Kalau sempana kebetulan ini ada grenengnya, jadi ini adalah dapur carupuk. Maaf ya, nah ini namanya manusia. Maafwan, minta dimaafkan. Sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang dapur carupuk itu asal usulnya dulu ya. Kalau kita bicara tentang dapur carupuk itu asal usulnya dulu konon katanya ada carupuk juga punya cerita sendiri. Waktu itu Sunan Kalijaga minta dibikinkan dapur keris yang belum ada, kemudian memberikan biji besi satu kelungsu biji asem ya, biji asem diberikan kepada Kinom atau Empu Jakasupa atau anaknya dari Supo Mandran, dari Empu Supo ya, itu anaknya kan namanya yang dari Putri Mojopahit namanya Jakasupa ya, kemudian juga namanya atau mengabdi di sampai ke Sultan Agung namanya Kinom Warih atau Empu Kinom. Nah, itu Sunan Kalijaga memerintahkan supaya bikin dapur keris ya. Setelah itu karena saking bingungnya, konon katanya dikasih satu biji kelungsu besi, kemudian buat dibaringkan di bawah di bawah bantal, kemudian mendapatkan satu mimpi, kemudian dengan ricikan keris seperti itu. Setelah bangun tidur itu ternyata yaitu digarap, jadinya seperti itu, seperti yang diisyarohkan seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, sebagian pecinta keris, dapur carupuk beranggapan lebih cocok dipakai para spiritualis atau para pemuka agama ya, yang berbidang dalam hal-hal kerohanian seperti itu ya. Tapi ya kalau yang berdagang cocok aja lah ya. Cuman kalau istilahnya begini, kalau umumnya kita punya cangkul ya, cocoknya buat petani. Terus kalau bukan petani harus tidak punya cangkul, nggak apa-apa, punya cangkul pun nggak apa-apa, karena sewaktu-waktu juga membutuhkan cangkul. Ketika kita akan menanam kita butuh cangkul kan, seperti itu. Ini hanya anggapan saja gitu. Nah, kalau kita lihat dari pamornya tadi seperti dari bawah seperti benang ya, terus benang yang tidak beraturan, kemudian jelanter ke atas seperti ekor bintang berekor, itu adalah lintang kemukus, sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita bahas tentang Luk 7, makna filosofi dari dapur keris Luk 7 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik dapur keris Luk 7 itu mempunyai wibawa dalam bicara, power. Ketika perintahnya ditaati ya, bentakannya ditakuti orang yang mendengar, omongannya mempengaruhi lawan bicaranya. Jadi Luk 7 itu begitu. Ada yang bilang juga 7 artinya pitulungan. Jadi diharapkan orang itu bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya, seperti itu. Jadi mau jadi orang yang bermanfaat seperti itu. Nah, kalau bicara tentang tuah atau angsar dari pamor lintang kemukus, kalau kita bicara tentang pamor lintang kemukus, sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor lintang kemukus permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor lintang kemukus mempunyai popularitas, memudahkan agar menjadi terkenal, dimudahkan, kemudian juga mudah untuk mencari rezeki ya. Berbarengan sih ya biasanya kalau orangnya terkenal, jadi artis atau jadi sinden atau jadi apa, insya Allah kan kenalannya banyak ya, insya Allah cari rezekinya mudah, seperti itu ya. Jadi lintang kemukus adalah lebih cocok digunakan untuk orang yang mencari kepopuleran atau mencari popularitas, entah itu artis, entah itu anggota DPR, entah itu calon lurah atau orang yang ingin populer agar lebih dikenal banyak orang, seperti itu, dan dimudahkan rezekinya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat pucukan bilahnya ini adalah ikutnya ngudup gambir. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, ini gonjo sebit rontal, sahabat pusaka Jawa, gonjonya gonjo sebit rontal. Ya, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari sekar kacang atau lambeng gajahnya itu ngecambah.
sekar kacang atau kembang kacang itu kan ada ngecambah, gelung wayang, raket, bungkem, pogok, wuku bima. Ya, ada 6, mungkin ada lebih. Ini yang saya sebutkan 6. Begitu sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari tampilannya, looknya ini ikutnya look kembak, sahabat Pusaka Jawa. Looknya look kembak. Sahabat Pusaka Jawa, keris dapur Carubuk itu tergolong keris yang banyak dicari orang. Ya, iya, jujur aja keris Carubuk banyak dicari orang. Saya kurang tahu kenapa orang lebih suka. Apakah mereka dengar cerita tentang Sunan Kalijogo, ya? Apa mereka juga dengar tentang Carubuk lebih condong kepada para spiritualis atau orang yang bergelut dalam bidang kerohanian? Ya, seperti itu. Saya tidak tahu. Yang jelas banyak orang yang mencari keris Carubuk. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sering saya katakan kalau bahwasanya bermain pusaka itu, kalau sahabat Pusaka Jawa tidak suka dengan isinya, ya silakan dengan fisiknya. Nah, kalau suka dua-duanya, monggo dirawat dua-duanya. Itu. Jadi bermain pusaka sebenarnya kalau menurut saya adalah investasi dulu. Ya, saya main pusaka dari tahun 98. Kemudian saya tadinya kolektor. Tadinya kolektor dari 98 sampai ke 2016 kalau tidak salah. Nah, berarti berapa tahun? 2016, 98, 2, berarti berapa tahun? Berapa tahun ya? 1998. Ya, jadi 2016. Dari 2000 aja 16 tahun. Berarti tambah 2, 18 tahun jadi kolektor. Kemudian tahun 2016 mengalami keterpurukan ekonomi, membutuhkan duit yang banyak. Akhirnya disarankan oleh teman saya Pak Yusuf Agung, kamu punya aset apa? Saya bilang saya punya aset tanah di Brebes ada, di Lampung ada. Cuman kan kalau dijual secara mendadak kan susah. Karena tanah kan nggak gampang, selain harganya juga lumayan. Terus orang juga sekarang zaman lagi susah. Lah itu keris laku nggak dijual, laku. Nah dari situ tadinya saya akhirnya main di online, di Facebook. Setelah keris saya diupload, begitu upload dicawuk, dibeli orang, keenakan nyampe sekarang. Seperti itu. Nah, akhirnya seperti itu, jadi kolektor, naik pangkat, apa turun derajat, yang penting jelas hobi kalau dijadikan uang itu sangat menyenangkan. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Jadi tadinya saya kolektor jadi kolektor. Istri saya dulu, ya mantan istri itu dulu sampai ngomong, ini buat apa sih kayak gini, numpuk-numpuk saja, seperti itu ya, numpuk-numpuk saja. Saya bilang ini investasi, ternyata kan memang iya bisa dijual, kita butuh, insya Allah lah ya. Kedua, kita juga bahasannya bisa ngalap berkah doane sang empuh, ya kan, tuah-tuahnya seperti itu. Sudah Mas Gege? Sudah. Silakan Mas Gege di babar dari obrolannya bagaimana hasilnya? Untuk energinya, energi alam masih murni, warnanya hijau, diambil dari puasa 9 hari. 9 hari. Minum putih dah. Minum tok ya, bukannya? Udah minum air putih 9 hari. Ngeri ya. 9 hari loh. 9 hari. Jangan dikira mudah, itu energi alam itu emang apa namanya? Ngijasainnya tuh ngijasain. Ijab kabulnya tuh susah loh. Saya pernah tirakat Mas Gege dari Pak Slamet. Saya lupa godongnya godong apa, tapi memang sangat susah. Wungkal apa ya, godong wungkal apa ya. Pucukannya tok Mas Gege 3 biji. 3 buat 3 hari, berarti cuman pucukan tok tunas yang di atas sama air putih segini 3 hari. Bukannya kue tok. Belemes. Lanjut puasa lagi nih kayak gitu. Jadi air putih minum lanjut puasa 9 hari berarti. Sama kayak saya. Kayak gitu. Cuma 3 hari. Ya artinya saya batalin puasa saja pas maghrib. Setelah batalin minum segelas sama pucukan daun itu lanjut. Sampai 3 hari. Ya dulu, sekarang mah gemuk boro-boro seru puasa Mas Gege. Orang udut ora enak. Terus gimana Mas Gege?
untuk isinya perempuan. Oke. Cantik. Oke. Ratih Sandita namanya. Nanti dulu. Tak dulu. Lintang Kemukus. Namanya siapa? Ratih Pandita. Pandita. Oke. Terus? Blora ya. Tuh. Mas Gege itu ngerti Blora ngerti. Daerahnya sahabat Pusaka Jawa. Jangan mau nih. Mas Gege tuh kan dolan. Mas Gege paling adoh kayak ini Jakarta deh kan. Dolannya ngulon. Jawa daerah sana Jogja belum. Nanti tak ajak ke Jogja Mas Gege. Kita uka-uka karena bukan oli watu ya, narik betul. Barang lah. Kita untuk fungsi explore. Sesuai dengan Lintang Kemukus. Iya, Lintang Kemukus. Apa itu? Cari kepopuleran dan rezeki. Jadi cocoknya untuk artis yang terkenal. Oke, bener ya. Berarti wanita, pas ya. Untuk khusus wanita saja. Wanita. Untuk kepopuleran ya. Nggak ada proteknya. Nggak ada. Terus rezeki ya. Rezeki. Jadi omongan kita itu bukan tunduk, bedanya gitu. Bukan untuk menakutkan, tapi tertarik ya, daya pikat. Iya, omongan pikat. Kita punya daya pikat. Mudah dikenal gitu, orang itu nggak mudah lupa gitu loh. Iya. Pasti pikirannya ke orang itu gitu. Oke. Gitu. Laki-laki nggak bisa Mas? Bisa, cuman nanti jatuhnya kewibawaan. Ke sini? Iya, jatuhnya. Oh, laki-laki juga bisa, tidak mudah lupa ya. Laki-laki juga bisa ya? Bisa. Oke. Laki-laki untuk kewibawaan. Jadi pada saat itu ini pernah dipegang orang sakti tapi perempuan. Dia biasa untuk mengobati orang dan lain-lain dan hingga akhirnya datanglah orang yang terkenal waktu zaman itu. Terus memaharin ini. Bukan memaharin sih bahasanya ya. Ali rawat. Iya, ali rawat. Orang nempel ya. Banyakan apa sih ini? Ampun. Terus pas lagi ngobrol, saya lagi nempelin ini. Ali rawat akhirnya cocok ya, cocok dari Nyai Ratihnya juga. Sering dia juga bisa berkomunikasi gitu dan akhirnya si Ali pemilik itu ya yang Ali rawat dia jadi orang sakti lagi gitu. Oh, karena bisa berkomunikasi. Iya, kuncinya itu kalau sudah bisa berkomunikasi kan Nyai Ratihnya ngasih keilmuan, ya Mas ngasih keilmuan dan lain sebagainya. Makanya belajar biar bisa komunikasi, biar bisa ngeplong. Pakai kebaya, selendang batik. Terus emasnya kayak nemen rembel. Emasnya rembel ya. Sugih berarti. Cantik kok asli. Cantik ya. Oke. Matanya tajam kayak silet. Tajam silet. Masih pakai mahkota. Terngiang-ngiang. Masih terngiang-ngiang asik. Mahkota pakai. Oke, mahkota. Kecil tapi mahkotanya. Asik gini. Oke. Ya itu emas semua. Dia pakai gelang emas. Muslim apa bukan? Bukan, oke. Dari Blora ya, Mas Gege ya. Blora. Tapi Jawa Timur. Enggak menuntun kita untuk ke yang enggak benar kok. Walaupun bukan Islam. Siap. Karena orang baik bukan cuma orang Islam toh. Betul, setuju Mas Gege. Oke. Betul. Ada lagi Mas Gege? Udah sih menurut saya. Intinya seperti itu loh, jangan melihat tampilan gitu kan. Contohnya penampilannya seperti ini tuh kan. Ya, ini warongkonya kayak gini, isinya bagus. Tinggal diganti warongkonya aja. Tinggal diganti. Penampilan bisa diganti tapi kalau isi tidak bisa. Anjay. Betul. Penampilan bisa dipoles menjadi orang alim. Tapi karakter tidak bisa akan menunjukkan kamu orang baik apa tidak. Ya Mas Gege, seperti itu. Jadi ini casing rusak. Tinggal diganti aja dengan casing yang bagus, selesai. Ya sahabat Pusaka Jawa. Banyak juga loh yang pada ngomong, Mas Gege segi penampilan dia emang nggak bisa. Tampilan emang saya nggak bisa. Kurang fashionable. Fashion saya nggak bisa. Nggak masalah. Gitu. Yang penting kan dibutuhkan banyak orang. Be yourself, jadi diri sendiri. Dirapiin sedikit Mas bajunya. Iya. Bukan gimana, tapi saya nggak bisa fashion yang gaya itu. Saya nggak bisa gaya orangnya, nggak tahu caranya gimana. Oke. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, cukup sekian sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya. Silahkan pencet tombol subscribe, like, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.